Masya Allah, ada kekuatan di dalam hidup ini, adalah kekuatan bertahan, atau dengan istilah kesabaran. Karena sabar itu yang didasari atas kesadaran, bukan sadar, bukan sabar karena kita lemah. Kalau lemah sabar bukan sabar, sebenarnya jadi membalas tapi nggak mampu. Jadi kesabaran atas dasar kesadaran, maka itu istimewa. Diuji oleh Allah dengan kefakiran. Memang Islam tidak menyuruh kita menjadi fakir, sehingga Islam mengajarkan kita terus berusaha. Dan ada Islam mengajarkan kefakiran, berusaha mandiri, nolong orang. Cuman ada orang dijadikan oleh Allah fakir. Tidak ada orang yang mau sakit, nggak ada satupun mau sakit. Pengennya sehat terus. Tapi dan kita nggak boleh juga minta sakit. Jangan-jangan nggak sabar kalau dikasih sakit. Dia perlu kita tahu pahalanya sakit adalah besar. Orang kalau sakit itu pahalanya naik terus, pangkat, naik pangkat. Ini nggak boleh kita minta, ya Allah jadikan saya sakit terus biar pangkat naik. Nggak boleh. Belum tentu kuat kita. Kita minta sehat. Nah, memang kita harus minta yang baik-baik. Itu ya hasanah. Suami baik-baik, istri baik-baik, itu harus seperti mintanya. Cuma namanya hidup. Seperti tadi, saya minta sehat terus, tak tahunya sakit. Bagaimana sakit sudah terjadi? Lagi-lagi ini bicara tentang cerdas ya. Ini minuman yang saya suka. Tumpah sekali. Saya tumpah. Ini enak banget saya. Kalau saya mulai ke sini saya bodoh. Kalau saya cerdas mulai ke sini, alhamdulillah masih ada sisanya. Sederhana sebetulnya, sama-sama hasilnya. Tumpah. Akhirnya tumpah. Sudah tumpah. Dan hidup semacam itu pun sudah sakit, kenapa saya tambah sakit? Sama, ayam kesukaan saya tak biaya dari kecil sampai Masya Allah mati. Ini sederhana berpikir. Ayam mati. Saya terus sambil nangis, hidup lagi ya? Tema saja masih dari perayaan yang sederhana. Baik. Saya nggak usah ke suami istri ada emosi khusus, nggak usah dibicarakan. Saya ngomong sama, ada temanku jahat sama kamu, sudah punya duit baik-baik, nanti. Marah. Bisa nggak ngomong alhamdulillah mau itu? Nggak bisa. Baik, sekarang saya balik langsung bisa ngomong alhamdulillah. Sekarang tak balik, dibalik. Kamu yang pinjam duit, kamu yang pinjam duit dan kamu yang jahat. Mau itu? Berarti dia yang nggak enak. Berarti yang nggak enak dia ke kamu. Dia sudah pinjam duit, nggak balik-balik, jahat lagi. Mau jadi kayak gini? Kamu nggak jadi dia, terus kenapa kamu milih kamu? Mestinya ini sederhana, berarti yang beruntung adalah aku, bukan aku yang jahat. Tadi yang dijahatin sama suami, jangan alhamdulillah juga tentang dulu. Artinya maksudnya, apakah kamu yang jahat? Enggak juga kan? Berpikir, kan sudah terjadi suami begitu dan sebagainya. Jangan sampai sudah aku dibegitukan sama suami, tak tahu itu semakin terpuruk. Sama dengan saudara, ada saudara yang jahat dan sebagainya. Saudara mengambil hak waris, sudah diambil hak waris kita, atau kita tambah dendam benci, gila kita. Sudah duitnya diambil, kita tambah benci dan dendam. Bisa kemudian sakit, tersiksa terus kita.
Kita tetap tidak kasihan ya Allah, adikku mengambil harta. Kasihan ya Allah, semoga adikku beri petunjuk hidayah. Suami melakukan ketidakjadian oleh maksud. Seandainya kalau bilang dia belum sadar, yang dalam rencana itu dia kok. Istrinya aman-aman. Apalagi suami sudah pengen kembali. Jelas ada luka di hati yang dalam. Luka dalam di hati. Sebetulnya ada yang bertanya itu lama hati dia memaafkan. Hanya memang belum bisa dia melihat karena mungkin terlalu dalam luka itu, terlalu jahat mungkin suami. Nah, sekarang sudah mulai berbuat baik. Alhamdulillah. Kan prestasi kalau menjadi lebih baik, menjadi baik. Berarti harus berusaha kita berlapang hati. Terus kadang-kadang kita ini serba salah. Di saat dia mau lebih baik, atau suruh jalan lagi aja dia? Enggak juga kan? Dan makanya saya selalu ngajak ngomong cerdas. Cerdas berpikir itu penting banget. Pernah suatu ketika, saya ayo bicara cerdas saja. Suatu ketika itu saya dengan begini kemarin. Seharusnya pulang itu nggak bisa pulang waktu umroh. Di rumah itu jadwal dan sebagainya di Madinah. Harus pulang. Akhirnya tak lupa. Biar saya nggak nyesel gimana. Saya ngomong ke yang namanya itu. Katanya cinta Nabi. Masa ditunda pulang biar masih dengan Nabi kalau kita gelisah gimana kira-kira? Ya juga sih, ngapain dibatalin tiket? Kok jadi saya sedih? Alhamdulillah kita lebih ramai dengan baginda Nabi. Kurang lebih sulit itu berubahnya. Jadi pandai-pandai kita itu mengolah supaya kita tidak jadi dendam dan sebagainya. Suami sudah mulai membaik, menjadi baik dan sudah ikrar jadi baik. Luka iya. Hebatnya orang itu kata Nabi, ya begitu disakiti ternyata dia memaafkan. Berbuat baik dengan orang yang jahat itu istimewa. Kalau kita membalas kebaikan orang yang baik itu mah biasa. Tapi di satu orang tidak baik kepada engkau, balas dengan kebaikan. Istimewa. Apalagi itu adalah suamimu. Pedih memang, itu suamimu. Orang lain saja saya bisa memaafkan, kenapa suamiku tidak? Ada apa ini? Istriku. Kalau aku bisa memaafkan orang, kenapa istriku tidak? Kalau memang permasalahannya mengganggu urusan keindahan kebersamaan, berpisah baik-baik iya, tapi dendam jangan. Dendam jangan. Misalnya terlalu parah, naudzubillah mungkin goreng, cacimah, menfitnah, mukul segala macam. Jangan sampai kita hidup dalam bahaya dong. Tapi dendam jangan. Dan kekasih Allah yang berjalan di atas bumi adalah orang yang memangkas dendam. Makanya dalam doa saya tidak pernah saya tinggalkan. Kalau saya mohon kepada Allah dan di antara doa adalah ya Allah, jika ada orang berbuat zalim pada kami, jahat kepada kami, fitnah kami, mengunjing kami dan seterusnya, selalu berbuat jahat, boleh memfitnah, mengunjing ini, ya Allah, ampuni dia. Jangan hukum dia, ya Allah. Berikan padanya segala kebaikan selalu. Dan saya baca kalau seandainya, alhamdulillah setelah itu nggak ada yang berbuat jahat kepada kami. Kalau ada orang berbuat jahat kepada kami, ya Allah, ampuni ya Allah, boleh itu. Kenapa kekasih Allah itu seperti itu? Dijahati malah mendoakan dengan doa kebaikan. Kan dia juga umat Nabi Muhammad. Apalagi suami, pedih. Kalau kita tidak kuat membersamainya, oke, ada misalnya zalim terlalu ngambil duit, jahat, segala macam dan terus melakukan dosa besar, minuman keras segala macam, oke. Tetap doakan dengan kebaikan. Hanya untuk bersama itu babnya beda. Bersama atau tidak ibadahnya beda. Tapi kalau dendam jangan. Maka untuk sesuatu pengen, oh saya tidak usah ketemu saja dengan kamu ya. Ya. Dalam tempo tertentu mungkin aku tidak usah komunikasi langsung dengan ilmu suamiku untuk sementara biar saya terasa saja. Tapi jangan terus-terusan supaya apa nanti. Akan tetapi sebetulnya kalau ingin membahas mengoleksi obat luka di hati itu adalah justru tidak dengan menjauh. Itu kan. Kalau Anda marah dengan seseorang, nasihat Nabi tidak ada yang sangat mahal. Anda dendam sama seseorang, kurang ajar, dia menfitnah. Cari nomor rekeningnya, transfer dia.
Anda bilang, tapi setelah itu hilang, Anda merasa memiliki dia, subhanallah jatuh. Kalau Anda marah sama orang, justru jangan dijauhin, enggak ngomong, enggak begitu, Anda ajarkan, beri kebaikan. Karena kalau kita memberikan kebaikan, kita sering memilikinya. Hal dengan doa yang Allah pernah ajarkan, ini adalah coba saja. Ya Allah, kurang ajar banget, awas besok kirim langsung kirim santet, apa itu orang beriman kok kirim duit, kirim hadiah, Fatihah, subhanallah mujarab. Dari saya mencoba melakukan itu dan diajari guru saya seperti itu, dari guru saya seperti itu. Saya melihat orang jahat mati itu kadang-kadang pemimpin kejahatan suatu tempat, semoga mati dia pemimpin kejahatan. Bentar. Kalau dia mati, wakilnya naik. Mending ya Allah berikan hidayah kepada dia. Kalau dia benar, bawahnya benar. Cerdas saja, ngapain itu nggak jelek? Kalau jelek, muka kita tambah jelek, kita mau, ya Allah semoga dia terfahrakan. Ikut manaknya nyungsel. Apalagi itu suami. Ini ilmu berat, tapi ilmu indah sebetulnya. Sehingga mulai dari waktu yang mempelajari begitu, mempelajari ilmu itu, ya selalu berusaha dan belajar. Kadang-kadang masya Allah, bikin kesel banget gimana doain, tapi ini ujian ya Allah. Nah nanti setelah kita bisa mengirim kebaikan kepada orang itu, pahalanya berlipat-lipat. Mendoakan orang-orang yang berbuat jahat kepada kita, ternyata dikabul dulu untuk kita. Sehingga kadang kalau sama Umi, ada yang ganggu kita enggak? Nah, kalau ada yang ganggu, lumayan deh untuk menghadap kepada Allah. Doa kita kayaknya nggak susah-susah diterima, tapi kalau ada yang ganggu, lumayan. Dan ganggu bulan, ya Allah, kurang ajar banget ya Allah. Gedekan rezeki yang banyak ya Allah. Nah, keluarga yang baik. Langsung dikabul oleh Allah. Sehingga mulai itu kita susah. Saya mendoakan orang dengan doa cerit itu rugi banget kalau Nabi Muhammad. Boleh kayak apapun, lebih senang kalau sama-sama dikabul. Yahya, doa akan dikabul satu tok. Buat siapa presiden luar negeri yang paling jahat? Ya kalau seandainya ada jaminan dapat hidayah antara doakan mati atau dapat hidayah, saya ngomong doa dapat hidayah. Langsung hebat. Gitu. Apalagi suami boleh oke. Untuk sementara tidak banyak komunikasi, tapi itu nanti bisa berlarut-larut. Paling enak tetap saja setiap malam mendoakan doa pada suaminya masih suami juga, dengan apalagi dia sudah ikrar untuk tobat dan sebagainya. Kemudian membangun keindahan, barangkali kejahatan ketidakbajikan yang terjadi karena kita kurang habis, kurang indah, sambung suaminya dipaksain. Di saat kita memberikan suasana positif, dia akan balas dengan suasana positif. Tapi kalau kita ternyata sudah membuat gak enak, komunikasi ini enggak, bisa jadi dia yang pengen sembuh menjadi jauh lagi. Kalau sudah benar-benar masih aja ngomongnya kasar dan berdosa, bisa saja akan berubah lagi. Baik seperti itu, insya Allah. Semakin dekat kepada suami, oke, tapi ada batasnya, belum bisa komunikasi. Mungkin bulan ini deh, bulan depan, masya Allah, langsung sebelum WA kirim gambar Allah 16 biji. Urusan dengan suatu mudah, ya, jangan dengan pakai dendam dan marah. Dia pahami ada sebagai suami yang jahatnya nggak kira-kira, sampai saya nggak bayangin itu manusia atau bukan. Cuma bodoh banget yang mau dilakukan dia. Tadi mau ngomong awalnya sekali, kok ada laki-laki pasti ngomongnya nafsu. Medsos. Makanya dari soal benar, gimana? Nah, oke lah, anggap saja dia bersalah. Nanti ada sebenarnya dengan begitu ada cara memilih pasangan. Tadi kan memilihnya langsung, orang kita lamar, memilih siapa dia, orangnya kayak apa. Jadi kalau yang punya permasalahan kayak itu jangan bikin kesal. Kalau semakin dirimu jauh dari suamimu, terus hiburannya dia siapa? Istri itu ngaluh manja itu, suami itu seneng. Naklukkan suami model gitu aja nggak bisa, ini kamu apa sih? Kalau ribut sama suami langsung, ya bang maafin, langsung ke kamar dan selfie kirim, abang aku tunggu di kamar. Dia nggak bisa marah dia. Cuma kamu di Hongkong demoknya.
kasihan banget. Aduh, dikasihani nggak paham juga. Hah? Cari tadi kan babnya tadi, halal itu dicari, jangan ragu, jangan bilang tua dan sebagainya. Kalau memang aman, dengan keadaan aman, kamu tidak tergoda syahwatmu, oke, menyendiri sampai mati. Tapi kalau ada syahwat, jangan bodoh. Nikah adalah itu, halal, nggak ada nenek-nenek nikah, bagus, malaikat terusnya ini nenek-nenek. Mudah-mudah kok masih gak mau nenek-nenek aja mau nikah, kok masih perawan, awet-awet. Bukan di sini, nenek-nenek di sini. Amin, doain. Kayaknya susah banget ini. Ayo, dan insya Allah dapat. Ayo, lagi cukup banyak. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.